촬영하세요? 대체 네 정체가 무엇이? Jang Danbi adalah seorang wanita pelajar SMA yang merasa terbebani dengan pelajaran di sekolah, terutama matematika. Kelemahan dalam pelajaran matematika ini menjadi momok yang semakin menakutkan ketika ia harus mengikuti ujian akhir. Apalagi ibunya selalu mengingatkan kalau ujian kali ini gagal, maka hidupnya akan hancur. Hal ini membuat Danbi semakin merasa frustasi. Ia benar-benar tidak siap menghadapi ujian ini. Saking takutnya atas semua itu, Danbi pun mundur dan tidak mengikuti ujian. Di bawah hujan deras, Danbi berlari sejauh mungkin. Sampai di sebuah taman bermain, dalam keputusasaannya, dia berdoa agar dirinya bisa menghilang dari dunia yang baginya sangat menakutkan itu. Tiba-tiba ia mendengar seperti drum yang dipukul yang berasal dari genangan air di dekatnya. Dan ia juga melihat ada bayangan kehidupan di dalam genangan tersebut. Danbi kemudian memberanikan diri masuk ke dalam genangan air tersebut. Dan saat ia muncul kembali ke permukaan, ia mendapati dirinya sedang berada di tengah-tengah sebuah upacara. Awalnya Danbi mengira kalau ia tengah berada di lokasi syuting film drama. Namun Raja Lidu yang tengah memimpin upacara pemanggilan hujan tersebut sama terkejutnya dengan Danbi. Danbi yang secara ajaib kembali ke zaman Joseon memperkenalkan dirinya sebagai seorang gosam atau anak SMA. Namun, arti gosam di zaman itu adalah seorang pria yang alat kelaminnya dipotong. Karenanya, ia dianggap sebagai pria. Karena dianggap menipu, Danbi terancam dihukum. Teringat akan drama yang pernah ditontonnya, Danbi bergaya seolah-olah dia adalah pawang hujan, hingga semua orang memberi hormat dan tunduk padanya. Dan kesempatan tersebut digunakan Danbi untuk melarikan diri. Dengan berbagai cara, Danbi berusaha untuk keluar dari lingkungan istana karena ia tidak ingin dihukum. Malangnya, saat ia ingin mengambil HP-nya yang terjatuh, ia ditangkap oleh pengawal setia Raja Lidu dan dibawa ke hadapan raja untuk diinterogasi. Danbi menjelaskan kalau ia datang dari masa depan, namun raja tak mempercayainya. Raja Li adalah seorang yang percaya bahwa masalah dapat diselesaikan dengan mempelajari matematika dan ilmu pengetahuan. Agar dirinya tak dihukum karena dianggap berbohong, Danbi terpaksa mengakui kalau dirinya adalah seorang ahli matematika. Kemudian untuk membuktikannya, raja meminta Danbi menyelesaikan soal yang berkaitan dengan rumus Pitagoras. Untuk itu, ia memberikan Danbi waktu 2 hari untuk menyelesaikannya. Karena pada masa itu baru diperkenalkan matematika, maka soal-soal yang ada pun sangatlah mudah. Dan Danbi dapat menyelesaikan soal itu dengan cepat. Karenanya raja sangat takjub dan menganggap Danbi pandai. Ia meminta Danbi untuk mengajarinya tentang aritmatika serta pengetahuan umum lainnya. Sebagai imbalannya, raja akan membebaskan Danbi dari hukuman. Dan Danbi boleh pergi jika hujan telah turun. Kemudian raja pun menjadi murid Danbi. Danbi mulai mengajari Raja Lidu dari hal-hal yang paling dasar, yaitu dimulai dari penomoran. Kemudian dilanjutkan dengan penambahan dan perkalian. Danbi juga mengajari ilmu dasar anatomi tubuh. Serta ilmu pengetahuan umum lainnya, yang kemudian masing-masing dibuatkan bukunya agar dapat dipelajari oleh semua orang di masa itu,
agar mereka dapat menyelesaikan semua masalah berdasarkan ilmu pengetahuan. Karena dianggap pandai dan berguna untuk Joseon, Danbi menjadi orang yang sangat dekat dengan Raja Lee. Sehingga para tetua di istana menganggapnya sebagai ancaman bagi mereka. Sehingga memutuskan untuk mengeksekusi Danbi. Saat eksekusi akan dilaksanakan, Pak Yeon, pengawal setia Raja Lee, datang membawa titah dari raja untuk membebaskan Danbi. Dan kemudian, Danbi mendapat tugas untuk menemukan cara mengetahui hari atau waktu, serta mencari solusi untuk menghadapi kekeringan. Singkat cerita, dengan kerja keras Danbi dan juga bantuan dari Pak Yeon, Danbi akhirnya berhasil menyelesaikan tugas dari Raja Lee. Hingga pada suatu hari, hujan pun turun, saat dimana Danbi dapat kembali ke masa modern. Raja yang menyadari kalau dirinya mulai menyukai Danbi, meminta Danbi jangan pergi dan tetap berada di sisinya. Raja Lee juga sebenarnya sudah mengetahui kalau Danbi adalah seorang wanita. Namun, demi keamanannya, ia berpura-pura tidak mengetahui. Danbi, yang juga memiliki perasaan yang sama dengan Raja Lee, akhirnya memutuskan untuk tetap berada di sisi Raja Lee. Dan atas penemuannya itu, Raja memutuskan untuk mengampuni Danbi. Singkat cerita, identitas bahwa Danbi adalah seorang wanita akhirnya menyebar ke istana. Ibu dari Raja Lee meminta Raja Lee untuk mengangkat Danbi sebagai selirnya. Raja Lee sangat senang dengan usulan ibunya tersebut. Namun Danbi yang mengetahui hal tersebut segera melarikan diri. Meskipun ia juga sangat menyukai Raja Lee, namun Danbi tak mau hidup sebagai seorang selir. Dan ia juga merasa terlalu muda untuk menikah. Dan Raja Lee dapat memahami alasan Danbi menolak untuk menjadi selirnya. Namun, ia meminta Danbi untuk tetap tinggal bersamanya demi keamanan Danbi. Dan pada suatu hari, saat hari akan turun hujan, Danbi menemui Raja Lee untuk berpamitan. Meskipun sebenarnya ia masih ingin berada di sisi Raja Lee. Namun, ia sangat merindukan ibunya. Dan ia juga harus kembali ke zaman modern karena ada beberapa hal yang harus ia kerjakan. Dan Danbi meminta Raja Lee untuk menganggapnya hanya sebagai mimpi. Raja Lee yang kecewa dan sedih karena tidak dapat menahan Danbi untuk tetap bersamanya, kemudian meninggalkan Danbi sendiri. Dan pada saat itulah seseorang memukulnya dari belakang. Danbi pun tersungkur. Tak sampai di situ, orang tersebut juga menikamnya dengan pedang dan membakar tempat tersebut. Melihat kebakaran yang sedang terjadi, Raja Lee segera berlari untuk menyelamatkan Danbi. Danbi bisa terselamatkan dari hunusan pedang karena saat itu ia membawa buku tebal di ranselnya. Dan belakangan diketahui bahwa dalang dari penyerangan dan kebakaran tersebut adalah penasehat pribadi raja. Ia melakukan itu karena ia tak ingin raja menyebarkan aksara, sehingga semua anak muda akan merasa pintar dan menjadi kurang ajar. Namun, raja tetap akan menyebarkan ilmu pengetahuan ini meskipun para tetua tidak menyetujuinya, karena ia ingin rakyatnya menjadi pintar. 난 백성들에게 글을 줄 것이네. 그리하여 난 기꺼이. Singkat cerita, perpisahan pun tak dapat dihindarkan. Meskipun keduanya saling menyukai dan enggan berpisah, namun demi kebaikan keduanya, kali ini Raja Lee mengizinkan Danbi untuk kembali ke zaman modern. Dan Raja Lee sendirilah yang mengantar kepergian Danbi. Raja Lee juga bertekad kalau suatu hari nanti
ia pasti akan menemukan Danby. Sementara itu, Danby telah kembali ke zaman modern. Ia segera berlari ke tempat di mana tesat diadakan. Dengan semangat dan percaya diri, Danby dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sejarah dengan mudah, karena ia telah mengalaminya sendiri. 있을 것이다. 그 아이의 이름은 이름. Dan pada akhirnya, Danby dan Raja Lee kembali dipertemukan di zaman modern.